Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang bangun datar. Bangun datar apa yang sudah anak-anak ketahui sebelumnya? Ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, ada trapesium, ada layang-layang, ada segitiga. Masihkah kalian ingat dengan macam-macam bangun datar? Nah, hari ini kita akan belajar menentukan ruas garis bangun datar. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah dan perhatikan dengan baik-baik ya, agar nanti kalian dapat menentukan ruas garis yang membatasi bangun datar dengan benar. Sudah siap belajar? Kita mulai ya. Coba, di sini Budia ada 2 gambar. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul, ini gambar keset. Ini gambar keset, yang ini adalah gambar serbet atau lap yang sering buat ngelap tangan ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan, keset dan serbet ini sebetulnya adalah berbentuk bangun datar. Nah, bangun datar itu memiliki ruas garis. Kita lihat ya, tadi kesetnya tadi berbentuknya seperti apa tadi? Seperti persegi panjang. Nah, ini garis yang membatasi bangun datar ini namanya ruas garis. Ini ruas garis, ini ruas garis, kemudian ini ruas garis, dan yang di atas ini juga ruas garis. Paham? Kemudian ini gambar serbet. Ini gambar serbetnya hitam putih. Serbetnya bentuknya apa ya anak-anak ya? Iya, betul. Persegi ya, segi 4. Nah, kita cari ruas garisnya yang mana? Ini. Ini garis yang membatasi bangun datar, ini namanya ruas garis. Ada 1, 2, 3, 4. Ini namanya ruas garis. Kemudian yang ini contohnya segitiga. Nah, bangun datar segitiga, ini ruas garisnya ada 1, 2, 3. Paham ya yang mana yang ruas garis? Jadi ruas garis itu garis yang membatasi bangun datar. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, siapa yang suka bermain layang-layang di lapangan Klidon? Ini ada contoh layang-layang. Bentuknya apa ini? Bentuk bangun datarnya adalah bentuk bangun datar layang-layang. Kemudian Budia ini punya potongan kertas. Bentuknya apa yang ini? Iya, betul, yang ini bentuknya jajar genjang, yang bawahnya bentuknya trapesium. Gambar layang-layang dan gambar potongan kertas ini merupakan bangun datar. Tadi bangun datar memiliki ruas garis. Sekarang bangun datar ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Tadi ada potongan kertas. Bentuknya apa ini? Jajar genjang ya. Terus ini siapa yang suka makan coklat? Bentuknya seperti apa ini? Persegi panjang. Nah, potongan kertas dan kemasan makanan ini merupakan bangun datar. Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Apakah kalian tahu apakah yang namanya sisi, sudut, dan titik sudut? Apa ya sisi, sudut, dan titik sudut? Kalau sisi itu bidang yang membatasi bangun datar. Nah, kalau sudut itu daerah yang dibentuk oleh 2 garis. Nah, ini pertemuan antara garis yang di sini dengan garis yang di sini, ini ada daerah di sini. Ini namanya sudut. Kalau sisi yang mana? Sisi ini sebelah sini. Nah, ini namanya sisi. Jadi garisnya ini satu sisi. Kemudian yang di sini ini sisi lainnya.
Yang di atas ini juga sisi, yang di samping kiri ini juga sisi, gitu ya. Kalau titik sudut itu suatu titik yang di ujung sebuah sudut. Kalau tadi sudutnya itu daerah yang dibentuk oleh dua garis. Kalau titik sudut itu di pojoknya titiknya. Itu namanya titik sudut. Nah, ini ada contoh jejer ginjang dan persegi panjang. Tadi ya contohnya potongan kertas dan kemasan makanan. Yang namanya sisi itu yang di sampingnya sini nih. Ini namanya sisi. Yang persegi panjang ini juga namanya sisi. Jadi garis-garis ini dari atas ke bawah, yang sebelah kanan ini sisi. Kemudian dari atas ke bawah, yang sebelah kiri ini namanya sisi. Yang sebelah atas ini juga namanya sisi. Yang sebelah bawah ini juga namanya sisi. Gitu ya. Kalau sudut itu kan dari dua garis. Nah, ini daerah pada dua garis ini namanya sudut. Kemudian yang pada jejer ginjang ini juga namanya sudut. Nah, apakah cuma sudutnya satu? Tidak. Yang atas ini juga ada daerah pertemuan antara dua garis. Ini namanya juga sudut. Nah, yang di sini, yang di jejer ginjang ini juga namanya sudut. Kemudian yang di sini daerah pertemuan dua garis yang di sini namanya juga sudut. Kalau yang persegi panjang sebelah mana sudutnya? Ini satu sudutnya, kemudian dua sudut di sini, kemudian sudut ketiga ada di sini, dan sudut keempat ada di sini. Paham ya? Nah, kalau titik sudut itu di pojokannya. Nah, kalau jejer ginjang berarti di sini ini, di pojok sini, di titik sini. Ini namanya titik sudut. Kemudian yang di sini ini juga namanya titik sudut. Nah, yang di sini, yang titik di sini ini juga namanya titik sudut. Yang di sini ini juga namanya titik sudut. Paham ya? Bisa membedakan antara titik sudut dan sudut ya. Kalau sudut itu daerahnya dari sini sampai sini. Ini namanya sudut. Kalau titik sudut itu yang di pojokan, cuma titiknya aja. Ya, coba dilihat kalau yang persegi panjang, titik sudutnya ada di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini, ini juga titik sudut. Ini titik sudut yang ketiga ada di sini. Nah, titik sudut yang keempat ada di sini. Paham ya? Nah, kita hitung yuk. Sekarang ada banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudutnya ada berapa? Tadi bangun jejer ginjang, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti sisinya ada 4. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyak sudutnya ada 4. Kemudian titik sudutnya yang di pojokannya tadi titiknya 1, 2, 3, 4. Nah, paham ya? Jadi jejer ginjang sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya ada 4. Sekarang kalau yang persegi panjang, jumlah sisinya 1, 2, 3, 4. Nah, garisnya ada 4, jadi itu sisinya ada 4 ya. Kemudian sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi daerah antar dua garis ini yang di dalam bangun datar ini namanya sudut. Ada 4 ya. Kalau titik sudut yang titik di pojokan ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 titiknya. Sudah paham? Bisa membedakan antara sisi, sudut, dan titik sudut ya. Nah, ini namanya bangun apa ya? Sudah pernah tahu ini namanya bangun apa? Ini namanya bangun segi 6. Kita hitung ya, jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Di sini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisinya ada 6. Kalau sudutnya ada 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sudutnya juga ada 6. Titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik-titik di pojoknya ya. Sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, banyak titik sudutnya juga ada 6. Bisa ya menghitungnya ya. Nah, ini tadi ada bangun layang-layang. Kita cari ruas garisnya ya. Kalau bangun layang-layang, nih ini yang ruas garis ini di sini nih. Jadi garis satu dengan garis dari pojok ke pojok ini namanya ruas garis. Ruas garis di sini. Kemudian di sini juga ruas garis, di sini ruas garis, dan di sini ruas garis. Sama dengan yang jajar genjang dan trapesium. Seperti itu, kita tadi sudah belajar tentang ruas garis. Bangun datar itu punya ruas garis. Kemudian bangun datar itu juga punya sisi, sudut, dan titik sudut. Apakah anak-anak sudah paham? Kalau anak-anak ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Anak-anak juga bisa WA dan japri kepada Budia. Oke, kita latihan yang selanjutnya ya. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan rajinlah cuci tangan. Tetap jaga jarak ya. Dadah.